menjelaskan mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kelenjar yang ada dalam tubuh di mana hasil ekskresinya itu akan langsung disalurkan tanpa melalui saluran atau duktus. Untuk fungsi dari sistem endokrin ini ada banyak, terutama untuk mengatur hormon-hormon yang ada di dalam tubuh serta sistem metabolisme yang ada dalam tubuh seperti protein, lemak, terus karbohidrat, terus vitamin maupun mineral. Selain itu juga beberapa organ tubuh juga diatur oleh sistem endokrin ini. Organ-organ dalam sistem endokrin itu ada beberapa. Salah satunya pertama hipotalamus, di mana itu adalah berada di otak. Tetapi hipotalamus ini mengontrol semua sintesis hormon yang dibutuhkan oleh tubuh atau yang bekerja di dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada kelenjar pituari, di mana kelenjar ini itu berfungsi untuk menyimpan hormon atau sekresi hormon yang sudah dilepaskan oleh hipotalamus. Lalu di dalam otak itu terdapat kelenjar hipofisis, di mana kelenjar inilah yang mengatur sekresi hormon yang kita butuhkan. Makanya sering disebut dengan master gland. Lalu ada pula kelenjar tiroid yang ada di sini, atau misalkan kelenjar paratiroid yang ada di dekat sini juga. Lalu ada kelenjar epifisis, di mana kelenjar ini tuh terletak masih di bagian otak ya. Di bagian otak sebenarnya ukurannya nggak terlalu besar, tapi ini peranannya itu sampai sekarang juga masih dicari tahu bagaimana peranan kelenjar epifisis ini. Lalu ada juga kelenjar timus, di mana kelenjar timus ini berfungsi untuk sebagai kelenjar pertumbuhan. Jadi namanya juga pertumbuhan ya. Jadi ketika sudah dewasa, maka kelenjar ini akan berhenti bekerja seperti itu. Nah, juga ada kelenjar suprarenalis. Nah, ini tuh terletak di anak ginjal gitu ya. Jadi ada korteks dan ada medula. Kalau misalkan kita tahu bagian-bagian ginjal itu salah satunya ada korteks sama medula gitu ya. Lalu ada juga kelenjar Langerhans. Nah, ini tuh terdapat di pankreas. Kita tentu tahu ya fungsinya pankreas itu sebagai apa. Nah, jadi fungsinya ini kan untuk mengubah gula menjadi glikogen dalam hati. Nah, jadi kalau misalkan ada kasus-kasus diabetes, nah itu biasanya ada gangguan di kelenjar Langerhans ini. Nah, ada pula di sini ada kelenjar namanya kelenjar kelamin. Jadi antara wanita dan pria itu hormon kelaminnya juga berbeda. Biasa untuk hormon kelamin kita sebutnya gonad. Gitu ya. Lalu ada juga di sini ada beberapa gangguan yang bisa terjadi pada sistem endokrin. Salah satunya pertama diabetes yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu ada hipertiroidisme yang buat di sini. Terus ada hipotiroidisme ataupun misalkan PCOS untuk yang wanita yang lagi booming tuh, yang misalkan agak susah untuk punya anak dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu ada gangguan di sistem endokrinnya. Nah, kenapa dapat terjadi gangguan tersebut? Itu sebenarnya banyak faktor. Bisa dari faktor genetik, atau misalkan dari gaya hidup, atau mungkin ada trauma tertentu, misalkan kecelakaan dan mempengaruhi otak atau gimana. Itu banyak faktor-faktornya seperti itu ya.